Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang budaya organisasi sekolah efektif. Mata kuliah Manajemen Pendidikan, dosen pengampu Dr. Andes Enung Hasanah. Sebelumnya, saya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Tri Wahyu Ningrum, yang kedua Yulia Rustiana, yang ketiga Rizky Aryani, saya sendiri, yang keempat Umi Hasanah. Mengenai pokok pembahasan budaya organisasi sekolah efektif, terdiri dari 6 pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu konsep budaya organisasi sekolah efektif. Yang kedua, karakteristik budaya organisasi. Yang ketiga, tipe budaya organisasi. Yang keempat, unsur budaya organisasi. Yang kelima, fungsi budaya organisasi. Dan yang keenam, ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Konsep budaya organisasi sekolah efektif. Berikut pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Fatah, budaya organisasi merupakan sebuah persepsi bawah sadar bagi anggota organisasi. Persepsi ini meliputi kata, tindakan, rasa, keyakinan, dan nilai yang dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Yang kedua, menurut Martin, budaya organisasi merupakan serangkaian sikap, nilai, keyakinan yang umumnya diciptakan untuk mengarahkan perilaku organisasi. Dan yang ketiga, menurut Kinman dan Russell, budaya organisasi merupakan filosofi, ideologi, nilai-nilai, keyakinan, asumsi-asumsi, dan norma-norma yang dianut bersama. Konsep budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah efektif merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah dalam memperdayakan setiap komponen yang ada di sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta adanya pengelolaan yang baik dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Karakteristik budaya organisasi. Menurut Susanto tahun 2012, karakteristik budaya organisasi yaitu inisiatif individu, toleransi terhadap risiko, pengarahan, integrasi, dukungan manajemen, pengawasan, identitas, sistem penghargaan, toleransi terhadap konflik, dan pola komunikasi. Menurut Rahmawati, terdapat 7 karakteristik budaya organisasi, yaitu inovasi dan pengambilan keputusan, perhatian kerincian, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, dan kemantapan. Tipe budaya organisasi. Pertama, ada tipe open and participative system, yaitu ditandai dengan adanya kepercayaan terhadap bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang sportif dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara kelompok, adanya otonomi bekerja, sharing informasi, serta pencapaian tujuan yang tinggi. Kedua, ada tipe close and autocratic culture, yaitu ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi, namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan pada organisasi dengan para pemimpin yang autokrasi dan kuat. Tiap karakteristik ini berlangsung pada suatu kontinum dari yang rendah ke tinggi dengan menilai organisasi berdasarkan 7 karakteristik di atas akan diperoleh gambaran majemuk dari budaya organisasi. Gambaran tersebut menjadi dasar untuk pemahaman bersama yang dimiliki anggota mengenai organisasi, terutama dalam menemukan solusi alternatif bagi setiap masalah yang dihadapi dan cara para anggota perilaku sesuai dengan harapan organisasi. Selanjutnya ada unsur budaya organisasi. Yang pertama ada asumsi dasar, kedua adaptasi, ketiga citra dan brand yang khas, keempat acuan perilaku, kelima pewarisan,
keenam berbagai nilai, ketujuh pedoman mengatasi masalah, kedelapan pemimpin, dan kesembilan seperangkat nilai dan keyakinan yang dianut. Kemudian ada fungsi budaya organisasi. Menurut Fatah tahun 2012, budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan identitas organisasi anggotanya. Kedua, memudahkan komitmen kolektif mempromosikan stabilitas sosial. Ketiga, membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya. Sementara menurut Hikmat tahun 2009, fungsi budaya organisasi yaitu 1. Pembeda dari organisasi yang lain. Kedua, identitas anggota seluruh organisasi. Ketiga, komitmen anggota di atas kepentingan bersama. Keempat, perekat sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan dan katakan. Dan kelima, mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota. Ciri-ciri budaya sekolah efektif ada 3. Yang pertama, adanya kerjasama. Adanya kerjasama yang dimaksud ialah kerjasama sangat diperlukan di dalam sekolah, karena visi, misi, dan tujuan dari sekolah akan tercapai apabila adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang ada di sekolah, baik itu pihak internal maupun eksternal. Setiap orang yang ada di sekolah harus dilibatkan atau diikutsertakan di dalam sekolah. Yang kedua, adanya rasa percaya. Rasa saling percaya harus dimiliki oleh setiap orang di dalam organisasi. Dengan adanya rasa percaya ini akan meminimalisir konflik di dalam organisasi. Setiap orang di dalam organisasi akan dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Yang ketiga, adanya sikap keterbukaan atau transparansi. Sekolah harus memiliki sikap terbuka, baik di dalam mempromosikan sekolah, di dalam budgeting sekolah, maupun terhadap pengaruh dari luar. Apabila sekolah tidak mampu untuk membuka diri terhadap dunia atau pengaruh dari luar, maka sekolah tersebut akan kekurangan energi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin ditanyakan, dipersilahkan bertanya baik melalui komentar di YouTube maupun di chat WA. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.